Selamat kembali dalam ibadah online pada Minggu hari ini tanggal 27 Juli 2021. Seperti nama saudara, gereja mengucapkan ulang tahun kepada Ibu Dwi Sutrisni yang berulang tahun pada tanggal 30 Juli. Untuk Bapak Stefanus Jaya yang berulang tahun pada tanggal 27 Juli dan Ibu Sita yang berulang tahun pada tanggal 3 Juli. Inilah berulang tahun mengambil dari Mazmur 20 ayat yang keempat. Bila firman Tuhan, kiranya diberikannya kepada apa yang kamu hendaki dan dijadikan hasil apa yang kau rencanakan. Amin. Biarlah yang kau semakin diberkati, semakin setia kepada Tuhan. Kita masuk dalam ibadah pada saat ini, saat yang indah. Jika kita boleh datang, mari kita tanya, boleh bersujud dari hati yang kudus. Karena Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita puji. Karena kasih setia Tuhan yang terus bersama
kita naikkan pujian bagi Dia karena Dia Raja.
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kasih Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Firman Tuhan katakan demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ayat ini sungguh menimbulkan pertanyaan. Pada bagian pertama, Rasul Paulus sedang meminta kepada Timotius untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan yang kedua, untuk merebut hidup yang kekal. Apakah ini artinya Rasul Paulus sedang berkata bahwa orang percaya itu belum memiliki hidup yang kekal? Tetapi kalau sudah, mengapa harus merebutnya? Mari kita akan melihat ada dua pesan yang sedang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius dan juga buat kita hari ini. Ada yang pesan yang sangat luar biasa bagi kita. Mari kita perhatikan. Pesan yang pertama. Pesan ini disampaikan bagi orang yang sudah diselamatkan, bagi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu bertandinglah. Kata bertandinglah di sini diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu agonizomai, atau kata agonis dalam bahasa Inggris yang berarti menderita. Jadi kalau kita melihat ini, kehidupan Kristen adalah suatu pertandingan. Pertandingan dari awal sampai akhir. Dan kalau kita melihat bentuk waktunya, kata agonis ini menggunakan bentuk imperatif, present imperative tense. Jadi dari kata Yunani yang menunjuk bahwa ini adalah satu pertandingan yang terus-menerus, peperangan yang tidak pernah berakhir. Dan dalam kehidupan ini, itu adalah pertempuran yang bukan sembarangan. Ini bukan pertempuran sembarangan. Karena ini disebut pertandingan iman yang benar. Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius yang masih muda pada waktu itu dan juga kepada kita, ini kebenaran agung. Ini adalah kebenaran yang banyak orang Kristen tidak pahami. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3, Rasul Paulus berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Dan Paulus berkata, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tidak seorang pun, termasuk semua orang Kristen yang sejati. Setiap orang Kristen sejati justru harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Selama ia hidup di dunia yang jahat ini, dunia yang telah penuh dengan dosa ini, seperti yang dikatakan oleh Spurgeon. Spurgeon mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Spurgeon sedang mengungkapkan bahwa orang-orang yang merebut hidup yang kekal harus bertanding untuknya. Cara dari kehidupan rohani tidak ada yang mudah. Kita harus berjuang di setiap langkah dari jalan ke jalan. Dan itu adalah perjuangan. Perjuangan melawan dunia. Perjuangan melawan kedagingan. Perjuangan melawan iblis. Jika kita hidup bagi Allah, kita harus berperang dalam peperangan rohani setiap hari. Dan menginjak-injak kuasa kematian dan neraka. Wow, Bapak Ibu luar biasa. Pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Bagi saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Baik menyaksikan secara langsung melalui YouTube ataupun Facebook. Saya mau katakan firman Tuhan hari ini. Sadarilah bahwa kita sedang berada dalam kehidupan konflik. Kita sedang berada di dalam kehidupan yang penuh dengan konflik. Lagi dan lagi Tuhan Yesus berkata kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 bahwa mereka harus menjadi para pemenang. Misalnya kita lihat satu bagian yang luar biasa dari Wahyu pasal 2 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh
kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya saudara-saudara, setiap orang Kristen yang hari ini bertahan dalam pertandingan iman sampai akhir kehidupan kita, kami berdoa supaya saudara tidak akan menjadi seperti orang-orang yang sedang jatuh dalam semak duri. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, oleh kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lukas 8 ayat 14. Kami rindu berdoa supaya saudara-saudara yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan membiarkan pernikahan saudara, jangan membiarkan anak-anak saudara, jangan membiarkan karir saudara, jangan membiarkan uang atau kesenangan hidup saudara menghalangi saudara untuk setia kepada firman Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan. Mari kita berjuang, bertanding dengan iman yang benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Siapapun kita hari ini, entah itu saudara masih remaja, pemuda, orang tua, sudah beruban, kita semua terus harus berjuang. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dengan segenap kekuatanmu. Karena Kristus adalah kekuatanmu. Kristus adalah hakmu. Rebutlah hidup, dan itu akan menjadi sukacita dan mahkota kekekalanmu. Ingatlah bahwa Sang Juru Selamat berkata dalam Lukas 10 ayat 2, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Allah menuntut kita bekerja keras dan waktu-waktu kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari pikirkan terbaik, berikan pikiran yang terbaik saudara, kekuatan terbaik saudara, waktu tinggal saudara. Waktu kita tinggal sedikit sekali untuk memberikan tuaian kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membeli saudara dan membayar saudara untuk kehidupan kekal dengan darahnya sendiri. Itu pesan yang pertama saudara. Bagi saudara-saudara yang percaya, berjuanglah terus. Dan pesan yang kedua ini diberikan kepada orang-orang yang masih terhilang, yaitu pesannya, rebutlah hidup yang kekal. Jadi kalau pesan pertama berjuanglah bagi orang-orang yang percaya, pesan yang kedua ini bagi saudara-saudara yang masih terhilang, firman Tuhan katakan rebutlah hidup yang kekal. Mengapa harus merebut hidup yang kekal? Kata Yunani yang diterjemahkan hidup yang kekal di sini adalah Zoe Aionia. Ini mengacu kepada kehidupan Kristus. Jadi bukan mengacu pada panjangnya hidup kita, bukan. Bukan mengacu pada pandangnya hidup saudara sendiri, bukan. Tetapi ini mengacu kepada kehidupan Kristus. Jadi kata Zoe Aionia ini adalah hidup yang kekal dari Kristus. Jika kehidupan ilahi dimasukkan ke dalam kita, kita adalah kekal. Suatu benih yang hidup, yang tidak fana, yang tetap tinggal untuk selama-lamanya. Itu adalah kehidupan Kristus di dalam kita. Jadi tanpa roh yang menghidupkan, saudara akan tetap ada dalam kematian rohani untuk selama-lamanya. Alkitab berkata di dalam Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh, present tense ya, hidup yang kekal. Ya, ini bentuknya present tense saat ini juga. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya pada saat ini juga, jika saudara percaya kepada Yesus, kehidupan kekalnya mengalir dalam hidup saudara. Zoe Aionia itu dimasukkan ke dalam roh saudara yang sudah mati, dan saudara akan dilahirkan kembali. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang kebenaran, namun tentang kehidupan kekal yang dimasukkan ke dalam roh orang yang mati dari orang-orang yang terhilang, dan memberikan kepada mereka kelahiran kembali. Jadi ini seperti infus kehidupan baru ke dalam kelahiran baru. Kita dihidupkan, dibangkitkan dari antara orang mati. Saudaraku yang terkasih, apakah saudara tahu perubahan ini? Perubahan ini terjadi melalui proses secara pribadi. Bukan rombongan, bukan keturunan, tetapi pribadi lepas pribadi kita. Jadi kalau saudara saat ini
belum secara pribadi menerima Yesus, menerima Zoe Ainioa itu, maka kehidupan kekal itu belum menjadi bagian hidup saudara. Ketika kehidupan kekal itu hidup di dalam diri saudara, maka itu akan menciptakan mata yang baru, yang dapat melihat Dia yang tidak kelihatan. Kehidupan kekal di dalam diri saudara menciptakan telinga yang baru, yang akan membuat saudara mendengar suara lirih dari Allah. Kehidupan baru ini akan membawa saudara ke dalam dunia yang baru. Tidak ada perubahan yang dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada orang yang dihidupkan melalui kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Zoe Ainioa. Ini kehidupan kekal itu. Ketika saudara menerima Zoe Ainioa, kehidupan kekal itu ke dalam jiwa saudara yang saat ini sedang terhilang, saudara tidak akan lagi menjadi musuh Allah, tetapi saudara adalah sahabat-sahabatnya. Saudara tidak akan lagi menjadi anak yang dimurkai, namun menjadi anak-anak Allah. Dan kemudian saudara akan berkenan kepada Allah. Luar biasa saudara. Perkenanan ini akan menarik saudara lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada persekutuan. Ketika saudara menerima kehidupan kekal Kristus di dalam diri saudara, maka saudara akan menjadi senang untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan saudara akan menikmati kemuliaannya. Sekarang saya berkata kepada saudara yang masih terhilang, rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal. Peganglah erat-erat. Seperti seseorang yang memegang erat-erat pelampungnya ketika dia akan tenggelam. Dan tidak akan membiarkannya lepas. Orang yang merebut hidup yang kekal di dalam Kristus akan berkata seperti gadis sulam dalam kitab Kidung Agung 3 ayat 4. Kutemui jantung hatiku kepegang dan takkan kulepaskan dia. Wow saudara, luar biasa. Berkat yang terjadi. Oleh sebab itu saudara, hari ini saya mau katakan jangan tunda lagi. Inilah waktunya bagi saudara. Sebagai kesimpulan bagi kita hari ini, ada dua pesan yang sedang disampaikan melalui kitab 1 Timotius ini. Pesan yang luar biasa yang sedang disampaikan. Yang pertama, bagi saudara yang sudah percaya, mari terus berjuang dan berperang sampai akhir sehingga kita beroleh mahkota kebenaran. Dan bagi saudara yang masih terhilang, rebutlah hidup yang kekal itu dan mari berjuang bersama dan kita akan masuk dan tumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Saudara tidak sendiri. Tuhan Yesus menyertai saudara. Percayalah, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami kembali. Ketika kami sedang menghadapi masalah, ketika kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kami sedang menghadapi persoalan, ini artinya kami sedang berjuang. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak sendirian. Kami percaya ada Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kami dalam perjuangan ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi putus asa. Berkati kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi lemah. Berkati kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi kecewa. Dan buat saudara-saudara kami yang hari ini mendengar firman Tuhan ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan membuka hatinya dan biarlah dia boleh merebut kehidupan kekal itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Di saudara-saudara yang sedang mempersiapkan, mari kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga doa syafaat kita untuk saudara-saudara kita dan bangsa dan negara kita, serta kita akan menutup di dalam doa ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kesempatan saat ini kami boleh menghaturkan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami ini, biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui perpuluhan kami, dan kami mau menghaturkan rasa syukur kami melalui persembahan kami. Berkati Tuhan, supaya persembahan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Secara khusus saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID. Tuhan, kami berdoa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau teguhkan hatinya, berikan sukacita, berikan semangat. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menyatakan kuasa dan kemuliaannya.
Berikan kami kemampuan untuk melihat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, sehingga saudara-saudara kami cepat dipulihkan dan mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan saat ini buat saudara-saudara kami yang sedang berduka. Tuhan hiburkan, berikan kekuatan penghiburan terus-menerus. Tuhan kasih-Mu mengalir melingkupinya. Karena kami tahu di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan ada sukacita kekal yang Tuhan sudah siapkan. Oleh sebab itu kami tidak terlalu sedih. Kami juga berdoa hari ini Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan dengan bertambahnya usia. Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu. Sekalipun kondisi dunia boleh pandemi, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap bersukacita. Tuhan terus tambahkan dengan kesehatan, kekuatan, usia yang panjang. Tuhan tambahkan berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk Jawa Tengah, untuk kota Semarang. Tuhan berkati, biarlah kasih setia Tuhan melingkupinya. Damai dan berkat Tuhan melingkupinya. Sehingga para pemimpin-pemimpin bangsa kami diberi hikmat untuk mengatasi setiap masalah dan percobaan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami. Engkau menaungi kami dengan kasih-Mu. Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Dia Bapa yang sungguh luar biasa. Dia mengenal dan lebih dari siapapun. Dia tahu siapa kita. Dia tahu cinta kita. Tetapi Dia